حبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده الشرفين يا رب جده الشرفين يا رب وكرما وتسما ورحمة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالقلب الأمين والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa afdalil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 13. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi an yuksirat tasbih sabahan wa masaan. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin dengan sifat mukhalafah lil hawadisinya Allah Ta'ala, oleh bahwa ia memperbanyak membaca tasbih pada pagi dan petang hari, bikauli dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wal makna, adapun maknanya, unazzihullah, mensucikan oleh aku akan Allah, amma la yaliqu bihi min kulli naqsin, dari apa-apa yang tidak layak dengan Allah dari berbagai kekurangan, wa ahmaduhu bi jami'il kamalati, dan aku memuji akan Allah dengan seluruh sifat-sifat kemahasempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dari berbagai sifat-sifat Allah yang begitu amat sangat banyak, yang wajib kita ketahui hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 sifat itu, yang keempatnya adalah sifat mukhalafah lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluknya. Biar gampang, beda dengan kita. Yang ada pada Allah barang sedikit pun tidak ada pada kita. Yang ada pada kita barang sedikit pun tidak ada pada Allah. Al-Quran menyatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak sama. Karena itu malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Janjinya kitab ini memiliki 3 uraian pokok. Yang pertama definisi sifat, yang kedua dalil sifat, yang ketiga implementasi sifat. bagaimana cara kita mengakses
cahaya dari sifat Allah. Sebab semua sifat Allah itu ada cahayanya yang bisa diakses dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Di sini dijelaskan, qala ulama, para alim ulama telah berkata, fayambaghi 'alal mu'min al-muqini bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi an yuksirat tasbiha sabahan wa masa'an. Bila kita telah paham bahwa Allah itu beda dengan kita, apanya saja seluruhnya beda. Walaupun kita kurang ibadah, Allah tetap memberi kita rezeki. Walaupun kita kurang sujud sama Allah, oksigen gratis kalau beli berapa. Walaupun kita kurang di dalam pengabdian kepada Allah, darah kita masih mengalir normal. Kalau cuci darah kayak orang-orang wal'iyadzubillah seminggu 2 kali, berapa duitnya, berapa capeknya. Ini bagaimana ini? Semua nikmat yang begitu banyak, itulah karena Allah itu sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Beda Allah dengan kita, tidak sama dengan kita. Karena Allah tidak sama dengan kita, coba perhatikan, walaupun kita tidur tidak baca doa, tidak minta selamat, tapi tetap saja telinga kita yang terbuka tuh semut nggak masuk. Siapa tuh yang jagain? Mulut kita nganga, kecoa nggak masuk. Siapa yang jagain? Apakah itu bukan nikmat dari Allah? Coba kalau sampai itu masuk di kuping tuh semut, nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Biar kata jagoan nangis. Tuh jagoan, apalagi bukan jagoan. Coba tuh, nikmat banyak yang Allah berikan nama kita. Maka ketika kita paham Allah tuh beda dengan kita, maka hendaklah kita banyak-banyak memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbedanya Allah dengan kita. Coba saudara, dulu ada orang lagi susahnya main ke rumah kita. Waktu susah, ngeteh, makan kacang, nasi uduk, semur jengkol, pokoknya apa aja main di rumah kita. Lagi susah. Sekarang dia maju usahanya. Kita panggil, Boro bagi duit, panggil kagak nengok. Panggil aja, bang, kagak, pura-pura nggak kenal. Nah, sekarang dia susah lagi gara-gara COVID. Susah main ke rumah kita, kelihatan dari dalam dari kaca. Kira-kira dibukain pintu apa kagak? Hah? Bukain pintu apa kagak? Hah? Bukain pintu apa kagak? Kagak. Kenapa? Kenapa? Iya, jengkelin. Dulu waktu nyalon dewan, ya Allah ngakulah lu setangklean. Dari engkong kita namanya buyut kebon, ya zaman dulu sebut-sebut asal nama aja. Itu satu sekolah lah, satu alma mater. Udah jadi dewan, ya Allah, Boro bagi duit, dipanggil kagak nengok. Sekarang nyalon dewan lagi, kira-kira kita pilih kagak? Lah kagak. Allah beda dengan kita. Dulu waktu susah, ya Allah, nangis-nangis sama Allah. Dagang lagi jatuh, sampai keluar batang lah didatengin. Nangis, baca Yasin, apa aja dah. Di mana-mana, mana kiai kita datengin, kiai doain, kiai. Begitu, macam-macam. Udah hasil, ya Allah, mainnya ke Bali, ke puncak. Tuh hilang tuh kiai-kiai itu, kagak ada, ya Allah. Sekarang susah lagi, deketin lagi Allah. Allah nggak kata, lu kemarin kemana? Enggak. Gitu. Begitu dulu sakit,
kasih sehat ya Allah biar ke masjid. Pas sudah sehat mau lewat lagi al-ma'ruf, lewat lagi. Sekarang sakit lagi, doa lagi, ya Allah bener ini mah ya Allah. Kalau sehat nih saya ke masjid. Begitu ini bagaimana? Tetap kata Allah, emang aku ini beda dengan makhluk. Beda. Maka orang yang paham pada bagian ini, dia lebih banyak membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan di saat sujud, di mana paling dekatnya hamba dengan Allah kala sujud, wasjud waqtarib, sujudlah anda, dekatlah anda dengan Tuhan. Apa yang dibaca saat sujud? Tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha luhur. Saya mau rendah. Jidat yang dibangga-banggain wajah kudu ditempelin di tanah juga rendah. Mana mulianya? Tanah ditempelin, anggota paling mulianya rendah. Nggak ada layak untuk disombongkan. Isinya kotoran mua, sabanari kotoran, kencing kotoran, darah kotor, belek kotor, ingus kotor, iler kotor, muanya kotor. Mana yang kita layak sombongkan? Nggak ada. Yang suci hanya Allah. Semua makhluk kotor. Dekati yang suci dengan cara an yuksirat tasbih, banyak-banyak memanjatkan puja, puji, bertasbih, bertakdis, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan Imamul Bukhari, seorang imamul hadis, imamul muhaddisin, rajanya daripada pakar-pakar hadis, daripada hadis Sahih Bukhari kurang lebih hampir 10.000 Sahih Bukhari. Hadis terakhir yang beliau tulis pada akhirnya adalah bagaimana memanjatkan pujian kepada Allah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani lirrahman, khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat dicintai oleh Allah. Siapa aja yang baca ini banyak, Allah demen sama dia. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, enggak ribet bacanya, bentar. Tapi di timbangan amal di akhirat, subhanallah, beratnya luar biasa. Ringan dibaca, tapi berat dinilai. Ringan dibaca, nilainya masya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apa sih artinya subhanallah? Subhanallah itu maha suci Allah dari berbagai kekurangan. Allah enggak adil, Allah pelit, enggak ada. Biar kata kita susah enggak ibadah, minta sama Allah dikasih. Jangan takut, yang penting kuncinya yakin sama Allah. Yakin. Amalan enggak usah banyak. Amalan itu, amalan punya sebuku tebel banget. Mana ketemu kiai minta ijazah mulu, ijazah. Dibaca juga ora. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ya Allah, mau ngapain? Amalan atu, yakin nih, kelar urusan. Nggak perlu banyak amalan. Atu, buat apa amalan banyak-banyak? Dibaca kagak. Atu aja. Begitu, atu aja. Tasbih. Betapa ada sahabat ngalamin kesusahan hidup, datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang mengadakan hubungan sama Nabi, beres urusan. Kata Nabi, kenapa kelihatannya kamu mukanya nampaknya kusut, rambut dekil, kumel, nampak kayak sufi, sulit finansial. Begitu, sufi jangan dicatat. Begitu. Kok kusut? Kata dia, Nabi heran dah, kayaknya duit itu sama gue musuhan. Ini bahasa kasar aja biar gampang nerjemah hadis. Musuhan, inad dunya qad adbarat nih. Dunia lari sama saya. Kata Nabi, ente enggak baca tasbih malaikat? Baca dong. Kapan Nabi? Pagi-pagi. Sebelum sholat subuh kalau bisa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100. Enggak lama. Melejit lagi usahanya. Keren. Pakai unta bagus ya, sekarang mau pakai mobil bagus, Fortuner. Begitu. Itu begitu. Kalau kita nggak bisa, keyakinan itu yang penting. Tasbih, 2 kalimat amat dicintai oleh Allah, ringan di lidah, namun luar biasa memberatkan timbangan amal kebajikan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bacaan tasbih ini kalau kita pengen tahu ganjarannya, sekali baca 124.000 ganjaran. Sekali baca. Sekali. Ladiratibul haddad. Pada zikir ketiga tasbih, kursi Quran dan itu masuk. La ilaha illallah syarikalah, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Ketiganya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 3 kali. Lagi sekali 124.000 ganjaran. Ini yang memberatkan timbangan. Kalau sampai 3 kali, apa enggak 372.000? Itu tasbih. Kenapa? Karena sebuah pengakuan. Kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, seakan-akan kita bilang, iya Tuhan, saya ini makhluk yang kurang, Engkau yang sempurna. Saya makhluk lemah, Engkau yang kuat. Saya makhluk susah, Engkau yang maha kaya. Begitulah dengan zikir-zikir seperti ini, saudara. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masida saydun wala addahu udatun wala qati'atun illa biqillatit tasbih. Kata Nabi, yang namanya ikan bisa dipancing sama orang, bisa kena. Yang namanya binatang buruan bisa ketangkep sama orang. Yang namanya pohon bisa kecabut sama orang. Penyebabnya satu, kata Nabi, itu pohon kurang bertasbih. Kalau pohon itu udah enggak bertasbih, bakal kering. Yang pohon-pohonan kering tuh, itu maknanya pohon itu tasbihnya sama Allah kurang. Begitu. Maka bila kemudian saudara-saudara ini kantongnya kering, itu kurang bertasbih. Kalau mau jujur, yang bikin puyeng tuh di pala bukan darah rendah, bukan, tapi dana rendah. Bener nggak? Tuh, itu yang bikin puyeng. Nih ngobiak kagak ada yang gul nih, ya Allah. Covid sampai kapan Covidmu disalahin? Begitu kagak gul-gul. Ya Allah, ini nih yang bikin puyeng, bukan darah rendah, tapi apa? Hah? Apaan? Dana rendah. Nah, bagaimana biar enggak dana rendah? Tasbih. Antara sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh, sunnah fajar namanya, sama sholat subuh, baca tasbih 100. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah. Enggak keburu karena qomatnya bentar. Habis sholat subuh enggak apa-apa. 100. Jangan tinggal. Jangan putus tuh 40 hari. Jangan sampai putus ulang. Terus saja. Sebab sahabat Nabi diajarin begitu. Ya Allah, tokonya di mana-mana. Begitulah hidup.
Kita orang ini demennya, pengennya panen tapi nanem ogah. Ini penyakit. Pengennya dikasih kesuburan, zikir kurang mau. Puji Allah. Dan perlu difahami, kita memuji-muji Allah itu bukan berarti Allah itu kurang sehingga perlu dipuji-puji, bukan. Tapi untuk supaya kita bisa disucikan oleh Allah, bisa dipuji oleh orang, karena kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha sempurna, la nihayata li kamalih, enggak ada ujungnya bagi kesempurnaan Allah. Inilah puncak mukhalafah lil hawadisi. Maka saat ruku, saat sujud kita, di mana tempat yang tingginya tempat, diajarkan oleh Nabi tasbih, bukan doa, bukan. Kok tasbih? Karena tasbih lebih tinggi daripada doa. Banyak orang yang sujud lama dalam sholat, minta ini minta itu, udah cukup yang diajarkan Nabi. Mau ngapain lagi? Duit ada di situ, tapi subhanallah enggak ada gambar-gambar duitnya. Enggak begitu, bukan kelas kita mengurainya. Udah kita percaya kelasnya, kelas awam. Kita bukan dokter, kata situ pabrik obat. Apa itu di samping tuh? PT apa itu obat itu? Paros. Tuh ada macam-macam. Udah urusan dia ada ngeracik obat, kita minum aja nih sakit kepala, minum aja, udah percaya aja. Nggak usah racikannya bagaimana, ini puyeng. Udah tasbih aja. Karena dalam tasbih itu ada kesadaran betapa kita tak berdaya, yang maha kuasa adalah Allah. Di saat itu tuh kesadaran, maka Allah bakal kasih paham ini hamba, kasih dia kesuburan nama Allah. Inilah kunci. Bagaimana orang udah ngaji mukhalafal hawadisi, banyakin puja-puji Allah, banyakin puja-puji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dipuji oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, kata Allah, aku perhatikan matamu larak-lirik ke atas, ke langit. Nabi itu adabnya tinggi, tidak mau minta sama Allah, karena minta ngatur. Minta itu ngatur. Dan kita kedudukannya hamba. Hamba tuh diatur. Kalau jadi tamu, ngatur-ngatur tuan rumah, tamu songong. Bener nggak? Tuh, songong tuh bahasa Betawi, tapi dikutip dari bahasa Inggris. Song tuh artinya lagu. Song, lagu. Kalau belagu-lagu, songong. Maka songong lu, belagu-lagu maknanya. Bener nggak? Ini orang Betawi itu bahasa Inggris saya, ya gitu. Songong lu, begitu katanya. Nah, gitu. Ini saudara, Nabi tidak mau ngatur Allah, enggak. Dia muji aja, tapi hatinya pengen arah kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Akhirnya dirubah oleh Allah. Makanya kata kitab Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari bilang, masya'nu wujudat talab, wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi bila kita merintih meminta-minta sama Allah. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi bila kita dianugerahi husnul adab, akhlak yang baik. Puji aja Allah, ntar juga dikasih. Rumusnya begini, kita punya teman dua, yang satu tukang minta mulu, dikit-dikit minta. Kemarin minta ngajuin kurban, sekarang ngajuin santunan yatim muharaman. Bentar lagi minta maulid, bentar lagi minta rajaban, minta Ramadan, habis itu halal bihalal. Lu ada, kata dia minta. Yang satu nggak pernah minta, datang lagi muji, ya Allah abang mah baik banget. Orang lain aja yang nggak kenal dibagi, apalagi temen. Muji mulu. Yang satu minta, yang satu muji. Kira-kira yang paling kita demen banget, yang minta apa yang muji? Tuh kita aja begitu. Tuh kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah jelaskan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu
afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk bertasbih, bertahmid, memuja-muji Allah, enggak keburu minta-minta sama Allah, maka kata Allah, akan aku beri lebih banyak, lebih baik, lebih cakep dibanding yang tukang minta-minta. Maka saat sujud, dikala kita dekatnya dengan Allah, bertasbih, mana mintanya? Karena dalam muji ada minta, dalam muji dengan cara yang cakap. Itu begitu, saudara. Maka bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu. Subhanallah, maha suci Allah dari berbagai kekurangan. Wa bihamdihi, maha terpuji Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Maknanya, aku kurang Tuhan, beri kesempurnaan. Aku kurang harta, beri harta ya Rabb. Jangan malu-malu sama Allah, minta apa aja sama Allah. Jangan dunia. Orang hidup di dunia, minta dunia, nggak apa-apa sama Allah. Nabi Sulaiman dikasih karena buat bekal untuk ibadah. Gitu, bekal buat ibadah. Ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Pohon bisa dipetik sama orang, ditebang sama orang. Penyebabnya kata Rasulullah, kurang bertasbih. Ikan dipancing bisa kena, penyebabnya tuh ikan kurang bertasbih. Binatang buruan dipanah kena, penyebabnya qillatit tasbih. Maka supaya kita tidak berkekurangan, saudara, banyak puji-puji Allah, banyak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Banyakin baca, puji aja Allah, puji aja. Begitu, puji aja Allah. Dan pujian kita kepada Allah, apalah kita pengetahuan tentang Tuhan. Begitu, tapi pujian kita punya nilai besar di mata Allah sebagai bentuk pengakuan terima kasih punya Tuhan yang beda dengan kita. Walaupun kurang ibadah karena COVID, alhamdulillah makan, bukan sekedar makan 3 kali. Karena COVID bukannya turun, tambah gemuk badan, makan mulu, keluar kagak. Begitu, makan aja, makan mulu 3 kali sehari. Itu belum termasuk bakso, belum termasuk juga ketupat, laksa, belum, tahu bulat, apa aja belum. Maka kita kalau tidak mau bertasbih amat sangat rugi. Pagi petang banyak memanjatkan puji-pujian nama Allah sebagai wujud terima kasih. Terima kasih. Tangan bisa gerak, ini persendian jantung bisa jalan. Kalau Allah berhentiin tuh jantung, udah qaid, begitu habis orang. Mau ngapain lagi? Duit banyak juga nggak ada artinya. Banyak, begitu, nggak ada artinya. Buat apa? Begitu, kalau nggak ada nyawa di badan, maka bersyukur, nikmati hidup ini, karena memang hidup adalah anugerah dari Allah. Dengan banyak kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebagai bentuk implementasi kita, kepercayaan kita betapa Allah beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita butuh anak, Allah lam yalid. Kita butuh orang tua, lam yulad, lam yulad. Kita membutuh segalanya, butuh mobil, butuh uang, butuh ini, butuh itu. Handphone ketinggalan aja stres, takut diintip bininya, ada nomor-nomor rahasia masalahnya. Begitu. Ya Allah, itu handphone, tapi enggak takut kehilangan Allah.
Nggak usah takut. Bila Anda punya masalah besar dalam hidup, keuangan Anda tidak stabil, bikin stres, nggak usah panik, nggak usah stres, balik kepada Allah, balik kepada Allah. Anda kurang memanjatkan puji-pujian nama Allah, Anda kurang banyak bertasbih sama Allah, makanya ada tersendat. Kalau kurang tersendat begitu, maka agar supaya kita saluran keuangannya tidak mampet, banyakin dah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 saban hari, jangan kurang, jangan kurang. Ya bentar lah, dari 24 jam segitu doang mah bentar, begitu bentar baca. Ya saya kagak bisa tuh subuh kerja, dikredit kan dari wajahnya nih demen kredit. Dohor 20, asar 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20, 100. Bentar begitu, bentar. Jangan malas lidah kita untuk bertasbih, bertahmid pagi dan petang hari sebagai wujud rasa syukur kita punya Tuhan beda dengan kita. Maka walaupun kita nggak ibadah, no lihat orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha begitu, nggak nyembah Allah begitu, Allah kasih rezeki begitu, bagus usahanya, yakin Tuhan mau maha baik, tuh tasbih. Masa kita yang ibadah orang dibagi sama Allah, ilokan bagi dah. Jangan kita gusar sama Allah, jangan. Cuman kita banyak nyalain Allah mulu. Oh, gua udah ke masjid ya Rob, baru 2 hari aja udah ke masjid. Kemarin gak ke masjid berapa tahun, lewat-lewat mulu. Ya Allah, ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Nah, nyalain Allah mulu. Jangan, jangan, jangan. Begitu. Ada di Mekah kemarin orang, Pak ke masjid, aduh dengkul saya Ustadz sakit. Ente beruntung. Sakit bisa ke Mekah, banyak no di Indonesia orang seger buger ke Mekah kagak bisa. Ini nikmat dari Allah, kali sembuh dari Allah, ke masjid. Oh begitu, iya masjid. Ngapain dari Indonesia ke Arab nyampe? Masa dari hotel ke masjid orang nyampe, deket banget masjid. Saya semangat juga. Sama kawan kita, jangan itu udah tua susah. Ya Allah tambah demen gitu. Orang dikata jangan gitu, masjid dorong gitu, mati di masjid bagus begitu, agar supaya kita ini bertasbih, bersyukur sama Allah. Keluhan tidak bisa merubah keadaan, meski sedikit melegakan perasaan, tetap aja banyakin bersyukur, bertasbih sama Allah. Subhanallah. Kalau kita sakit banyak bertasbih aja. Kalau kita sakit, ada apa ini dicubit sama Allah, kurang tasbih, tasbih yang banyak. Jangan langsung ke dokter, jangan. Tasbih itu merajin banget. Saban hari ngecek gula lagi, saban hari ngecek darah. Ngapain? Kita akhirnya teracunin nama begitu. Pasrah sama Allah, tasbih yang banyakin. Cek tasbih baru berapa? Ya Allah baru 15. Terusin zikirnya begitu. Ini yang paling penting supaya kita sehat. Sehat. Kalau kita ngeluh mulu, mainlah ke rumah sakit. Lihat tuh orang banyak yang susah berzikir. Ya Allah, tuh banyak. Masa kita yang sehat nggak mau zikir sama Allah, isinya ngeluh, ngerumpi, kongko yang enggak lah, nggak ada faedahnya. Buat apa? Ngerugi kita. Banyakin bertasbih. Bahkan Imamul Haddad ngajarin rahasia keluasan rezeki yang masya Allah dahsyatnya luar biasa. Kita tuh disuruh kalau kita benar-benar serius, benar-benar bukan sekedar darah rendah, dananya terendah banget, udah susah banget kita,
Tu baca tu la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kalau baca ratib tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 100. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 100. Terus Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. 100. Yang lain 33. Lihat aja. Begitulah. Untuk apa kita muji-muji sama Allah? Lihat ratib ibadat. Pertamanya pujian. Baca Quran dulu, ayat kursi, amanah Rasulullah, Quran, lalu la ilaha illallah syarikalah, pujian. Subhanallah itu pujian. Habis pujian, subhanallah bihamdi semua pujian. Rabbana ighfirna, habis muji minta ampun sama Allah. Habis itu baca sholawat sama Nabi. Muji semuanya. Baru a'udzu bikalimat. Begitulah hidup. Baru dikasih. Jangan ujuk-ujuk, "Be, bagi duit." Jangan. Ya Allah, Be, kayaknya udah tanggal muda ini bagus ini. Kayaknya dengar-dengar habis naik golongan ini. Dekat pegawaiannya begitu. Selamatlah Be, uang denger Be, kan cakep Be. Nah, itu kalau dipuji-puji, itu ntar dibagi. Jangan ujuk-ujuk minta aja, jangan. Maka memuji ini akan mendatangkan dibagi oleh Allah. Karena itu kata ulama, fayambagi 'alal mu'min al-muqin bi mukhalafati ta'ala an yuksirat tasbih sabahan wa masa'an. Banyakin bertasbih, banyakin bertasbih, banyakin bertasbih. Terima kasih. Andai Allah enggak bagi duit sama kita, andai Allah enggak bagi sehat sama kita, cukup bagi hidup aja. Hidup cukup, dalil Allah baik sama kita. Hidup doang gitu. Apalagi kita dibagi segalanya, ada segalanya. Jangan susah bikin sendiri. Mesti banyak hidup, mau ngapain? Kita nggak sesusah-susah kayak orang banget. Jangan banyak mengeluh. Begitu, jangan banyak mengeluh. Ngeluh juga orang cuma dengerin doang, bantu juga kagak. Buat apaan? Banyak muji aja sama Allah. Gitu. Nih disimpruk nih, wali gedenya wali. Gitu, layak jadi pahlawan tuh. Gurunya Husni Tamrin. Tuh, Ki Abdullah Arfan. Makamnya di Masjid Sa'ad depannya. Tuh wali gedenya wali. Orang jurusan Jamiatul Khair nggak ada kecuali ngaji sama beliau. Ki Abdullah Arfan. Nih simpruk, wali gede wali. Gitu, dekat aja kadang kagak nyampe-nyampe begitu. Paranin. Gitu, wali diparanin, wali kampungnya banyak wali no. Ada depannya itu, makamnya depannya, dulunya kan kali depannya makam ya Abdullah Arfan. Itu wali gede begitu. Tasbih aja, baca tasbih aja. Minta sama wali bukan minta sama Allah, deket orang mulia biar dibagi begitu. Karena min mawatinil ijabah ad-du'a inda dhara'ihis shalihin. Di antara tempat mustajabnya doa, kita minta sama Allah di samping makam orang-orang soleh. Itu mustajab. Orang dulu kayak begitu. Dan ini hal yang paling penting. Singkatnya, kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat mukhalafil hawadisi, wis banyakin muji-muji Allah aja. Banyakin muji-muji Allah aja. Karena dari situ akan mendatangkan limpahan barakah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabarani yang disampaikan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi, siapa orang mau sedekah duit males banget, mau sedekah duit, mau ibadah malam enggak kuat, mau puasa enggak kuat, mau perang lawan musuh enggak kuat, udah banyakin tasbih aja. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dari situ Allah bakal beri kita limpahan barokah yang luar biasa. Luar biasa bertasbih. Dan mudah-mudahan lidah ini selama kita masih hidup paling tidak untuk ngapusin omongan yang tidak bermanfaat, banyak-banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wafiqna, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita bersama untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
segini aja. Ada yang ditanya mungkin kajian kita malam hari ini atau di luarnya sebelum doa dipersiapkan baik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ruang tema tahun dulu. Iya baik. Kemarin saya baru lihat di YouTube para ulama menyatakan bahwa azan di dalam kubur itu tidak dianjurkan, tapi ada para ulama juga yang menganjurkan. Ini apakah ada dalilnya atau tidak? Gimana penjelasannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud ngadanin orang yang wafat begitu ya? Iya, ngadanin orang yang wafat maksudnya. Hah? Iya, bukan adzan di kuburan kan, bukan. Iya, tapi ngadanin orang yang wafat. Iya, baik. Jadi bagaimana hukum mengadzani orang yang sudah meninggal dunia? Maka memang dalam ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, di dalam madhab Syafi'i, Imamul Bajuri juga tulis di dalam Hasyiatul Bajuri ala Fathil Qaribil Mujib, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi memang berbeda pendapat. Ada yang sunat, ada yang tidak adzan di kubur. Tapi bagi kami mengikuti Imam Ramli, sunat mengadzani di kubur. Jadi kita ini lahir diadzanin. Dalilnya adalah qiyas namanya. Qiyas itu disuruh oleh Allah, fa'tabiru ya ulil albab. Qiyas namanya. Jadi awal kita datang ke dunia dengan adzan, maka ketika kita meninggalkan dunia pun juga diakhiri dengan adzan. Dengan adzan. Begitu sunnat. Ibnu Hajar tidak melarang, hanya tidak sunat saja. Tapi bagi kami lebih bagus adzan. Banyak kok orang mati ditembak-tembakin malaikat, dur 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 dur, apalagi tentara yang mati. Itu malah nggak ada lagi ajarannya dari Nabi. Tapi boleh, nggak diributin. Adzan bagus, nggak apa-apa. Jangan yang bagus-bagus dikomentari. Udah adzan bagus, adzan gitu, boleh adzan. Sunat gitu, itu yang tembak-tembakin. Apalagi pakai sirine, wing di antara kuburan, nggak ada dari nabinya, boleh begitu. Yang kayak begitu maka timbang adzan. Maka kalau kami mengikuti sunat diadzankan berdasarkan qiyas awal datang ke dunia dengan kalimat adzan dan adzan, sehingga manusia itu hidupnya pendek. Kalau mau jujur, antara adzan dan adzan, itulah waktu manusia di dunia. Adzan datang di dunia, adzan terakhir ninggalin dunia. Sebagai tabarukan dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, agar supaya Allah berikan rahmat banyak dan turun rahmat banyak di situ. Nggak apa-apa, bagus adzan. Adzan bukan buat sholat saja, tapi adzan banyak manfaatnya. Sama seperti air, ada namanya aqua. Saya bukan promosikan, tapi sebagai contoh. Aqua itu aqua untuk minum, enggak, air layak minum, bukan khusus minum. Anda kemudian di tengah tol pengen kencing aja cebok, jangan pakai air radiator, jangan begitu. Pakai aqua boleh. Cuci tangan nggak ada kobokan, udah pakai aqua aja, jadi aja, boleh begitu, boleh. Maka adzan begitu. Bukan buat sholat saja, bayi lahir diadzankan, orang mau bepergian mulia diadzankan, ada angin ribut, puting beliung diadzankan, ada banyak ajarannya. Termasuk juga orang yang dikubur diadzankan. Andai orang nggak mau diadzanin, nggak usah marah-marah, biasa saja. Jadi adzan ini mendatangkan rahmat banyak, mendatangkan ampunan banyak bagi si mayit. Kalau ada kemudian orang meninggal, nggak usah keluarga aneh, nggak usah diazanin, talkinin, ya nggak apa-apa. Barangkali dia udah paham bahwa mayitnya dia ini ganjarannya udah berlebih, lagi pengen kurangi gitu. Kalau kita merasa ganjaran masih kurang, rahmat masih kurang, ampunan masih kurang banyak dari Allah, adzanin aja, nggak apa-apa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Waalaikumsalam. Sebetulnya banyak kegiatan di siang hari. Kalau ditanya kenapa wirid itu banyak dianjurkan pagi sama siang, baik sama sore, siang enggak. Nanti kalau sampai agama ajarin siang, ya Allah kapan kerjanya gua? Begitu lagi, salah lagi agama. Begitu udah nurut aja dah sama agama. Begitu, nurut aja. Nanti kalau diajarin suruh dohor, gua lagi kerja, begitu salah lagi. Begitu. Jadi ikuti aja aturannya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Anda bertasbih kepada Allah pagi dan petang hari. Emang Allah suruh begitu. Di waktu itulah banyak orang yang lalai. Supaya kita tidak tergolong daripada ghafilin, maka kemudian kita dianjurkan berzikir di saat pagi dan petang hari. Kurang lebih demikian yang saya mampu untuk menjawabnya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Baik. Waalaikumsalam. Kami jamaah Masjid Al-Ma'ruf setiap habis sholat jamaah dibimbing sama Ustaz Jelani untuk membaca tasbih tahmid dan sekaligus dibimbing untuk membaca doa untuk keselamatan kita, keselamatan masyarakat. Tapi dari sisi lain, kalau saya lihat ini ada orang yang sibuk untuk mencaci maki sesama umat Islam, lebih-lebih mencaci maki kiai yang kita tahu kiai Bayilah Al-Bantani. Oleh karena itu, apakah perbuatannya itu bisa bertolak belakang, ada efek negatif untuk kita semuanya? Terima kasih. Mencaci maki bagaimana maksudnya? Ya, yang dikatakan bahwa ulama itu lebih jelek dibanding 70. Maaf, saya bilang Habib Nasab, karena ada di tweet seperti itu kan mencaci maki. Itu saya rasa. Kemudian ilmu itu lebih rendah, lebih tinggi daripada Habib yang yang bodoh, yang jahat. Apakah kalimat-kalimat itu mengganggu efek kita untuk beribadah kepada Allah? Kan kita tahu Ustaz yang namanya, yang mohon maaf, di sana itu justru mengatakan bahwa ilmu itu lebih rendah dibanding dengan yang nasab. Walaupun nasab itu orangnya goblok itu, yang kakinya hubungan itu lebih mulia daripada ilmu. Itu menurut saya itu bertolak belakang dengan kita dengar dari kiai. Oleh karena itu, apakah yang demikian itu ada efek kepada kita yang selalu zikir tahmid, yang selalu dibimbing oleh imam-imam sholat kita, masjid kita? Terima kasih. Sebetulnya kalau ini isinya keluhan ya, beda kasus. Jadi yang zikir siapa, yang nyela siapa? Kecuali yang nyela itu yang zikir. Kan dia zikir, gimana mau nyelanya? Kan dia zikir subhanallah, subhanallah. Kan gak bisa untuk nyela. Jadi barangkali ini orang nyela nih bagaimana, ini orang zikir bagaimana. Jadi saya ini agar supaya lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi jangan dihubungkan dengan zikir barangkali. Bagaimana hukumnya mencela kiai begitu, itu yang paling enak kayak begitu barangkali. Jangan ditarik-tarik ke zikir, sayanya bingung kalau ditarik ke zikir. Artinya apakah yang mencela nih menurut Bapak ini tukang zikir maksudnya? Begitu maksud Bapak atau bagaimana? Kan diajarkan oleh Ustaz Jailani nih zikir-zikir. Iya. Oh baik. Apakah perbuatan orang lain itu akan membuat efek negatif sama kita? Jawabannya bisa iya, bisa tidak.
Dari mana kita bisa iya? Kalau kita pikirin. Ada orang nyelak kita, kita pikirin aja. Ya si anu teh padahal gua udah baik nenek. Itu enakan dia, habis nyela dia tidur ngorok, kita meremelek, ngefek, mikirin dia. Mendingan Bapak zikir aja, ikuti Ustaz Jailani. Saya aja ikut Syekh Abdul Qadir Jilani, apalagi Jailani dari Al-Ma'ruf, lebih diikuti aja. Udah jelas orangnya dah, begitu. Kalau ada pemilu, dia nyalon presiden kita pilih, jelas orangnya, bener nggak? Yang jelas-jelas saja. Jadi intinya gini, kalau di YouTube Bapak harus lebih banyak mengikuti kajian kayak model begini saja. Pesan saya, jangan ngikuti yang orang dibenturkan satu dengan yang lain. Habib dengan ulama dibenturkan. Orang dua-duanya mulia. Saya mau dongeng satu, biar kita bisa paham dan duduk pada materinya. Dulu ada ulama besar sahabat Nabi, namanya Mu'ad bin Jabal. Kalau tidak khilaf ya, takut sayanya khilaf, harus diintip lagi. Intinya sahabat besar, berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini ahlul bait, keluarga Nabi, sama-sama Bani Hashim, anak Abbas, makamnya di Taif. Maka Sayyidina Mu'ad bin Jabal ngelihat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas itu tuntun, dia punya kuda, dituntun. Ini kiai nih, Mu'ad bin Jabal nih kiai. A'rafukum bil halali wal harami Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling mengerti halal dan haram, artinya hukum, kiai, gedenya kiai ya Mu'ad bin Jabal. Begitu. Nabi puji itu. Ketemu Ibnu Abbas, kemudian dituntun. Itu kudanya, padahal bocah, muda gitu. Mu'ad bin Jabal udah sepuh, dituntun. Tuntun. Kayak begitu. Kalau sekarang tuh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah ketemu Habib masih bocah, cium tangan. Itu Kiai Syafi'i Adzami. Padahal kiai gedenya kiai. Kiai gedenya kiai. Ketika Kiai Abdullah Syafi'i, orang sebut macan panggung. Gitu. Kiai Abdullah Syafi'i, siapa yang tidak kenal yang Asy-Syafi'i ya Abdullah Syafi'i? Tapi ketika bilang macan, bukan, macan nyono. Itu yang macan no, Kiai Syafi'i Adzami. Tapi Muallim Syafi'i Adzami biar kata, udah sepuh, ketemu habaib, cium tangan hormat. Dari mana? Ini sahabat Nabi nih, Mu'ad bin Jabal, hormat sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, cium tangan. Dikata kenapa? Seperti ini kami disuruh oleh Rasulullah hormat sama keluarganya Rasulullah. Disuruh, ahakadha amarona Rasulullah SAW bi ahli baiti. Seperti ini kami disuruh oleh Rasulullah sebagai umat untuk mencintai daripada ahlul bait. Quran yang nyuruh, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sampaikan oleh Nabi Muhammad, aku tidak minta upah. Dalam dakwah Islamiyah ini mengenalkan manusia tentang siapa penciptanya, supaya menjadi manusia seutuhnya. Aku nggak minta apa-apa, kecuali aku minta sayangi keluargaku. Sayangi keluargaku. Ilal mawaddata fil qurba. Mau dia baik sama kita, mau tidak, kita harus sayang. Nah, maka Mu'ad bin Jabal itu mengamalkan itu. Tapi Ibnu Abbas kemudian cium tangan juga lagi. Kata Ibnu Abbas, kenapa enggak mau Mu'ad bin Jabal? Kemudian kata Ibnu Abbas, hakada amarona Rasulullah bil ulama. Seperti ini kita diperintah juga oleh Rasulullah untuk hormat sama ulama. Maka jangan dibenturkan tentang hal ini, dan kita jangan mau ditarik pada wilayah-wilayah yang seperti itu. Tidak ada manfaat buat kita, yang ada dosa demi dosa. Mencela ulama, mencela habaib, aduh dosanya besar. Coba dipikirin sama orang-orang yang mencela Habibana Rizik Syihab segala macam tuh. Coba dipikirin sama dia, adakah duit dia dicolong oleh Habib Rizik? Adakah duit dia, keluarga dia diganggu? Enggak ada, cuman katanya dengar YouTube berita-berita yang tidak benar, hanya dari dengar doang. Banyak, dan ini yang menyebabkan kita menjadi berbenturan. Oleh karena itu kita pada bagian ini kita disuruh hormat sama ahlul bait, kita disuruh hormat sama ulama. Ulama nih mohon maaf, ulama biar gampang dah saya kasih contoh. Ada ulama mabok nih bener, minum teh botol cap topi miring. Nih ulama nih, umpamanya nih
Bapak ketemu tuh ulama, kita lihat dia lagi mabuk. Orang kampung sebut beler namanya, lagi mabuk. Tuh ulama, kita nggak boleh nyela. Tuh ulama nih kelasnya, apalagi apa? Tuh nyela ulama. Kenapa? Karena begini, dia mabuk, kita kan nggak tahu habis itu pisah. Dia kan ada ilmunya, cara tobatnya dia tahu, kesempatan diterima sama Allah dia punya, wong dia punya ilmu, rukun tobat dia tahu, ini dia tahu. Kita celak sama kita, padahal dia udah tobat sama Allah, karena dia tahu ilmunya. Dan Nabi sampaikan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosa, maka dosanya bas habis, udah bersih. Lalu kita masih celah, padahal dia udah tobat. Celah terus, celah terus, celah terus. Kerugian besar sama kita, mencela orang yang bertobat dosanya besar. Itu ulama. Maka kita mau ngaji kita sama kiai, apalagi mau kagak ngaji, apalagi guru ngaji sendiri dicela, udah habis dah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi kekasihku, kata Allah, ku izinkan dia untuk diperangi. Kata Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, maknanya hadis ini, orang yang mencela ulama haram anak cucunya jadi ulama. Haram, no comment. Imam Ghazali ini ulama besar, lahir 450 Hijriah, wafat 505. Kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kitab Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali, kiai yang mengkritisi kiai, mengkritisi ulama. Itu Imam Ghazali. Tapi dari begitu panjang lebar Ihya Ulumuddin nyela kiai, tidak pernah menyebutkan nama orang. Imam Ghazali. Muallim Syafi'adani, bagaimana sama Imam Khumaini, Imam Syiah masih menyebutnya Imam Khumaini. Betapa takzimnya sama ilmu. Maka kita kalau ada YouTube dibenturkan kiai sama kiai, no comment, no comment. Duit kita dicolong dia kagak, ini kagak, cuman katanya, kita no comment. Begitu. Dan ini sebetulnya propaganda PKI mengadu antara kita sama kita. Begitu, antara kiai akhwal sama kiai habaib dari cucu Nabi, dibikin ribut, dibikin ribut. Kalau ada oknum 1, 2 itu biasalah, yang kayak begitu mah begitu. Tapi kita harus takzim sama Nabi. Contoh gini aja biar gampang hidup kita ya. Nih biar gampang. Kita sebagai kakek punya cucu, cucu kita bengal, umpama cucu kita bengal, ada yang nyentil, kita kakek marah nggak kira-kira? Marah. Lah Rasulullah yang punya syafaat, cucunya kita cela-cela, kira-kira Rasulullah marah nggak? Kagak dapat surga. Kenapa surga? No comment. Kalau ada yang dirasa kurang baik anak cucu Nabi di mata kita, umpama di mata kita ini kurang baik, begitu bener, lurusin dia, lurusin. Itu Nabi yang nyuruh, lurusin, lurusin. Diingetin, engkau harus ikut datuk engkau, engkau harus ikut datuk engkau. Kalau dirasa ada yang kurang, jangan. Dan ini memang kita lagi digiring menuju ke sana, digiring, dan kita jangan mau berbenturan menuju kemari. Kalau sampai kita menghina ulama, no comment. Sulit anak cucu kita jadi kiai, nggak bisa. Penyebab anak cucu kita nggak jadi kiai karena kita nyela ulama. Kalau pengen kita harus rapi, no comment. Apa kek? No comment. Begitu. Kenapa no comment? Dia punya ilmu, kita enggak. Dia cara taubat dia bisa, kesempatan taubat dia bisa diterima sama Allah. Siapa kita mencela ulama? Ilmu kita dapatnya dari ulama. Kalau mencela ulama, maknanya mencela ilmu yang ada pada dadanya, dan itu ilmunya Allah, mencela Allah dan mencela agama Allah. Bahkan dalam mazhab Hanafi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-I'lam biqawati'il Islam, man ahana aliman faqad kafar. Siapa yang menghina, mencela, mencaci maki kiai, kafir detik itu juga. Begitu. Oleh karena itu, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Tambihul Mughtarrin, dalam kitab Al-Unhud wal Mawasiq, kata beliau, ukhida alaina al-ahdul ammu
min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an nubajjilal ulama wa an nu'azzimahum wa an nahtarimahum walau lam ya'malu bi ulumihim. Kita dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita mengikat sumpah setia sebagai pengikut Muhammad Rasulullah untuk mengagungkan ulama, untuk menghormati ulama, memuliakan ulama, sekalipun tuh ulama kagak ngamalin ilmunya. Urusan ngamalin urusan dia. Jangan kita ikut-ikutan nyelak dia, dosa lagi. Dia kagak ngamalin, dosa dia. Jangan ikut-ikutan kita ikut dosa juga, pengen dibagi dosa dia sama kita. Jangan, rugi. Urusan dia kagak ngamalin, urusan dia. Begitu, serahin nama Allah, serahin nama Allah, serahin gitu sama Allah. Kenapa? Tidak sedikit kok, banyak kiai-kiai yang muncul tuh dulunya kecilnya Allah bengal ya itu orang tuh ya. Tuh Habib dulu kecilnya kita jitakin tuh, sekarang bisa ceramah kayak begitu ya. Tuh Habib tuh ya. Ilahin dia turunan. Gundu kalau ditaruh di turunan bagaimana gundu? Lah gelinding, dia turunan. Dan dijelaskan dalam mahfudot, al ilmu nurun. Lah kita naikun ya kan. Ya Allah, naikun. Naik, udah begitu males lagi. Maka kita orang ini hormat aja sama kiai. Pokoknya sama kiai no comment. Apa kayak no comment sama kiai. Kalau kita terbawa oleh YouTube ataupun berita-berita simpang siur diadukan antara kita sama kita, aduh, sebuah kerugian. Dan ini adalah sebuah penyakit zaman dulu, kita demen diadu domba antara sini sama sini sama sini. Buat apaan hidup? Capek kita. Dan kita disuruh oleh Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi. Atau orang kafir kita sayangi, kita doain dia biar dia dapat hidayah. Apalagi muslim. Maka yang terjadi keributan-keributan yang ada antara nasab dan ilmu, udah kita di situ tidak ada. Nasab kita darahnya bukan biru, merah lagi. Ilmu kita nggak ada, mau ngapain ikut-ikutan begitu? Dan kita mengaji aja tiap malam Jumat pada maghrib 2 minggu sekali, jangan ditinggal. Khususnya sama Maulid Bunyamin dah tuh. Allah jaga kesehatan beliau, Allah jaga kesehatan beliau. Ngajar di Al-Ma'ruf, ikuti aja tuh. Kita bihikam biar kita lempeng sama Allah, usul sama Allah. Ini yang paling enak. Capek kalau dibentur-benturin kayak begitu, ujungnya capek kita, capek. Jadi kita no comment kalau udah urusan-urusan begitu. Bukan kapasitas kita untuk menilai nasab dan ilmu. Kita mau urusannya ngaji aja dah. Begitu aja deh ya jawaban saya ya. Mohon maaf dan mohon maaf. Sebagai terakhir kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Yudi Sugiarto, dan ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji almarhum orang tua kita Mbak Yai Nunung Marzuki. Mudah-mudahan infaknya para hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan dohir batinnya, dan anak keturunan menjadi hamba-hamba Allah yang solehin dan solehat, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau-beliaunya dan semuanya kubur mereka menjadi rawdah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi